lanjut buat pertanyaannya, bagaimana penjelasan tentang mengenai dua kulah itu tadi dan air mustakmal? Kan mungkin teman-teman yang di sini juga belum tahu ya Mas, apa itu air mustakmal, apa itu air muntah najis. Nah, boleh dijelaskan dulu yang air mustakmal dulu. Boleh. Silakan. Memang kita akan menjelaskan korelasi dari dua kulah dan air mustakmal yang menjadi pembahasan dalam dua kulah ini. Yang perlu sedulur ketahui bahwasanya air mustakmal dalam mazhab Asy-Syafi'iyah itu adalah air yang telah dipakai untuk bersuci yang sifatnya wajib, seperti wudhu atau mandi janabah, mandi besar gitu kan. Jadi di sini bersuci yang sifatnya wajib, wudhu dan mandi besar atau mandi janabah, bukan bersuci yang sifatnya sunnah seperti memperbarui wudhu misalkan, atau juga mandi yang bukan mandi janabah. Ini bisa kalian lihat di kitab Al-Muhadzab ya. Al-Muhadzab ini karya Imam Asy-Syairazi. Nah, kemudian air yang sudah terpakai itu memang statusnya suci. Jadi air mustakmal ini statusnya suci, namun tidak bisa mensucikan seperti air wudhu atau air mutlak. Jadi memang air mustakmal ini air yang sudah terpakai, air second lah gitu bahasanya. Tapi dia statusnya masih suci, tapi tidak bisa mensucikan. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Jadi nggak bisa untuk berwudhu atau untuk mandi janabah, mandi besar gitu. Atau dalam bahasa Arab, bahasa kitab itu adalah tohir ghairu mutohir gitu kan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, air ini atau air mustakmal itu bisa berubah statusnya menjadi mutohir atau air yang mensucikan. Jika air ini dikumpulkan atau dicampur dengan air lain dan mencapai 2 kulah atau lebih. Jadi air mustakmal ini memang bisa mensucikan gitu kan, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi janabah jika dikumpulkan atau dicampur dengan air yang lain dan itu mencapai 2 kulah atau lebih, mencapai 270 liter atau lebih. Itu bisa berubah menjadi air yang suci dan mensucikan. Tapi jika tidak mencapai 2 kulah atau lebih, itu tidak bisa mensucikan, hanya suci saja, seperti itu ya. Maka jika air yang telah terpakai itu dikumpulkan dan mencapai batasan 2 kulah atau bahkan lebih, statusnya bukan lagi disebut mustakmal gitu kan, akan tetapi berubah menjadi air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Imam Asy-Syarbini, salah satu ulama Syafi'iyah, itu mengatakan bahwasanya alasan kenapa air mustakmal itu tidak bisa mensucikan karena memang dulu juga para sahabat, jadi memang dulu para sahabat juga pernah melakukan ini. Dulu para sahabat dengan keadaan mereka yang minim air, tidak mengumpulkan air yang telah dipakai untuk wudhu atau bersuci untuk dipakai lagi kedua kalinya. Akan tetapi mereka langsung pindah ke tayamum gitu kan, karena mereka tidak mungkin bersuci dengan air yang sudah tercampur dengan hadas. Ini dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Asy-Syarbini. Jadi memang dulu para sahabat itu ketika ada air mustakmal atau air second itu mereka tidak gunakan untuk berwudu atau bersuci atau mandi janabah. Mereka langsung beralih ke tayamum gitu kan. Karena apa? Karena air mustakmal itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa untuk bersuci. Jadi memang ada istilahnya apa ya, sunnah dari sahabat seperti itu kan. Lalu selanjutnya, kenapa setelah mencapai 2 kulah air itu boleh digunakan? Jawabannya adalah karena air yang telah mencapai 2 kulah itu sudah terbebas dari najis karena banyaknya volume air tersebut. Jadi ketika air 2 kulah atau setara dengan 270 liter itu terkumpul, itu terbebas dari najis, itu hanya bisa untuk bersuci.
Sebagaimana sabda Nabi, misalkan Nabi pernah bersabda yang dalam bahasa Arab, idza kanal ma'a kullatain lam yahmil al khabas wa fi lafdin lam yanjus gitu. Jadi kalau air itu mencapai 2 kula, maka ia tidak membawa najis. Dalam riwayat lain tidak najis, seperti itu. Di riwayat Abu Dawud. Gitu loh penjelasannya gitu.